Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Senang sekali hari ini saya Nandana Syaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana persiapan dari KPU Provinsi Sumatera Selatan menjelang Pilkada serentak nanti tanggal 27 November 2024. Sudah hadir dua orang narasumber saya ini langsung Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan. Ada Pak Andika Pranatajaya SOSMSI. Apa kabar Pak Andika? Baik, selamat siang Mbak Naya. Selamat siang, sehat Pak ya, Alhamdulillah. Dan ada pengamat sosial politik, ada Bapak Dr. Andreas Leonardo, SIP MSI. Apa kabar Pak Andreas? Alhamdulillah sehat Mbak Anada. Alhamdulillah ya, dan kami juga di studio hari ini, karena kita ngobrolin tentang politik ini pemirsa, kami juga kehadiran mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di studio TVRI Sumatera Selatan hari ini. Dan kami juga tidak hanya bertiga dan juga bersama dengan mahasiswa FISIP Unsri, bincang-bincang kita hari ini. Kami mengundang Anda pemirsa, silakan bersama kami di line telepon di 0711-311-454. Kita akan bertanya dulu ke Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan. Di tanggal 7 Mei 2024 ini sudah sampai tahapan apa ini Pak? Tahapan-tahapan Pilkada serentak November nanti. Baik, terima kasih pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Saat ini KPU Provinsi Sumatera Selatan kami sedang melakukan perekrutan untuk panitia pemilihan kecamatan di seluruh kecamatan di Sumatera Selatan. Kita ada 241 kecamatan. Saat ini sedang berlangsung proses tes tertulis melalui berbasis komputer ya, tes tertulis berbasis komputer atau orang biasa sebutnya dengan CAT. Nah, sekarang kami sedang melakukan rekrutmen itu. Setelah itu di saat berbarengan juga kami sedang melaksanakan rekrutmen untuk panitia pemungutan suara tingkat desa dan kelurahan. Jadi di Sumatera Selatan ini kan ada 2.000 lebih ya kelurahan dan desa. Ini sedang kami lakukan rekrutmen di seluruh kabupaten kota. Jadi sebagai informasi, Pilkada serentak kita 2024 ini akan dilakukan di 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan serentak, plus ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Pelaksanaannya akan kita laksanakan tanggal 27 November 2024. Jadi ini semua kabupaten kota di Sumatera Selatan ini memilih kepala daerahnya plus gubernur dan wakil gubernur gitu. Betul. Nanti akan ada 2 surat suara artinya ya. Ada 2 surat suara, ada 2 kota suara dalam satu TPS di seluruh wilayah Sumatera Selatan nanti. Jadi ini artinya seluruh panitia pun baru dibandingkan dengan Pilpres kemarin ya Pak Andika ya? Iya, karena panitia pemungutan suara, kemudian panitia pemilihan kecamatan kan masa tugasnya sudah berakhir untuk yang Pilpres dan Pileg kemarin. Nah, untuk yang pemilihan serentak ini kami rekrut kembali yang baru. Oke, tapi memungkinkan jika yang lama juga ingin ikut, tapi ikut ulang lagi dari awal gitu ya? Iya, karena kan pada prinsipnya kan penyelenggaraan pemilihan ini dilaksanakan secara terbuka, prosesnya juga kami lakukan secara terbuka. Jadi petugas yang akan bekerja di pemilihan serentak ini juga petugas-petugas yang boleh, petugas yang lama silakan mendaftar lagi. Dan saat ini sudah banyak kok yang ngikutin proses rekrutmen PPK-nya udah banyak. Yang lama-lama udah banyak. Oh, oke, baik. Pak Andreas, ini lumayan ya, pertama kali Pilkada serentak 17 kabupaten kota plus gubernur sendiri juga. Nah, Pak Andreas sendiri menilai bagaimana ini Pak? Ya, saya pikir memang kita harus menyambut dengan berbahagia karena kita kembali akan bertemu dengan panggung demokrasi ya. Walaupun ini Mbak Anada Pilkada serentak yang pertama, tetapi yakinlah bahwa masyarakat sudah melalui periodisasi yang sangat banyak ya tentang pemilu ini. Artinya apa? Artinya walaupun waktunya serentak, tetapi pengalaman-pengalaman penyelenggara, pengalaman pelaku demokrasi ini sudah sangat luar biasa ya sejak pemilu dari tahun 1999 hingga sekarang. Dan kita harus optimis bahwa penyelenggara sangat bisa melaksanakan pesta demokrasi ini dan juga para elit politik juga semakin dewasa dan masyarakat semakin berpikir rasional untuk demokrasi yang berkualitas demi kemajuan bangsa dan negara ini. Oke, Pak Andika, apa yang membedakan PKPU ya di Pilkada serentak 2024 ini Pak?
Eh, saat ini kami sedang dalam KPU Republik Indonesia secara nasional sedang dalam proses penyusunan semua peraturan terbaru terkait dengan pelaksanaan pemilihan. Cuma sebagai informasi umum, undang-undang yang dipakai, undang-undang pemilihan yang dipakai kan masih undang-undang lama, undang-undang pemilihan kepala daerah yang sudah existing sejak tahun 2015. Jadi undang-undang ini sudah dipakai di Pilkada tahun 2015, Pilkada tahun 2016, 17, 18, 2020 kalau di Sumsel ini. Jadi sudah 5 kali kita pakai. Cuma yang baru paling kita akan menggunakan hasil pemilu legislatif 2024 sebagai basis untuk pendaftaran calon kepala daerah. Oh, itu ya. Apa nih Pak? Maksudnya basisnya ini apa nih yang perlu diupdate nih? Jadi begini, pasangan calon gubernur, wakil gubernur, calon wali kota, wakil wali kota, calon bupati, wakil bupati itu kan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ya. Nah, partai politiknya dia harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk bisa mencalonkan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati atau wali kota, wakil wali kota. Kalau untuk yang diusulkan oleh partai politik itu setidaknya dia paling sedikit menguasai kursi di parlemen itu 20% kursi 20%, di parlemen. Okay. Atau 25% suara di parlemen, kira-kira gitu. Nah, tinggal kita lihat nanti begitu seluruh proses perselisihan hasil pemilihan umum ini karena semuanya belum selesai ya. Kita lihat yang bisa mengusulkan 20% itu partai apa saja. Kalau di Sumatera Selatan sih gambaran saya tidak ada yang bisa full 20%, maka harus gabungan partai politik. Itu satu. Yang kedua, kalau untuk calon perorangan juga karena kita penduduknya di atas 6 juta ya, maka itu 7,5% harus dapat dukungan sejumlah orang. Untuk independen ya? Untuk independen. Nah, untuk yang independen ini, yang calon perorangan ini, kami sudah menginformasikan kepada seluruh warga Sumatera Selatan yang berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai gubernur atau wakil gubernur atau pasangan calon perorangan ini untuk memenuhi jumlah dukungan. Tapi sampai hari ini kita belum mendapat informasi ya. Apakah ada calon perorangan yang akan maju dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur. Tapi emang juga belum tahapan pendaftaran juga kan Pak Andika? Pendaftaran nanti di bulan Agustus kan. Jadi masih istilahnya partai politik masih inilah ya. Sekarang ini barangkali mendaftar, membuka pendaftaran. Lagi masa pendaftaran di partai politik yang saya dapat informasinya lagi penjajakan, lagi masih pembicaraan internal di level partai. Oke, baik. Nah, Pak Andreas, menarik ini ya bahwa memang hasil dari pemilihan legislatif kemarin, Februari kemarin ini menjadi salah satu dasar untuk para partai politik ini mencalonkan gitu ya, para calon-calon kepala daerah ini sendiri. Nah, Pak Andreas sendiri melihat gimana? Kalau kata Pak Andika nih, ngelihatnya berarti belum ada ya partai politik ya 20% untuk di wilayah Sumatera Selatan. Pak Andreas ngelihat gimana nih? Artinya masih partai politik masih cukup tersebar lah, suara Sumatera Selatan ini belum satu lah gitu istilahnya. Iya, Mbak Anada, saya pikir masih sangat terbuka bagi siapapun warga negara atau penduduk Provinsi Sumatera Selatan untuk mencalonkan diri sebagai gubernur atau wali kota dan bupati ya, karena sebagaimana disampaikan Pak Andika tadi, memang kekuatan partai politik sangat menentukan. Ya, sebelum kita percaya diri untuk menjadi calon kepala daerah, memang kita harus mengukur atau menakar hubungan relasi kita terhadap partai politik ya. Seberapa jauh visi misi kita barangkali diterima oleh partai politik ya, seberapa jauh kita pernah mengabdi misalnya kepada pengalaman publik ya, sehingga meyakinkan partai politik untuk memilih. Nah, dengan aturan yang sudah ada, saya pikir betul harus 20%, karena seorang calon kandidat kepala daerah itu ya harus memiliki pengaruh yang luas di masyarakat ya, tidak bisa tidak memiliki pengaruh atau dampak personality bagi masyarakat. Oleh karena itu 20% saya pikir itu tidak terlalu banyak kalau kita sudah memiliki jejaring partai, jejaring masyarakat, jejaring organisasi sosial dan lain-lain. Saya pikir siapapun bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, baik itu di level provinsi, kabupaten ataupun kota. Nah, hanya saja memang yang perlu dipahami, kita juga harus mengukur personality kita, ya.
masyarakat ingin ke depan calon gubernur yang akan maju ataupun wali kota dan bupati itu yang bisa memiliki pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan publik yang dibangun di daerah, khususnya di Sumatera Selatan, begitu kan. Jadi masyarakat saya pikir sudah sangat rasional ingin calon yang bisa memimpin ya lebih baik lagi dan bisa memajukan provinsi daerah secara berkelanjutan begitu. Pak Andreas sendiri melihat bagaimana nih untuk bakal calon yang independen? Ya. Pak Andreas melihat tidak nih kalau kita lihat nih masih penjajakan antara partai politik gitu ya, kalau melihat di media sosial, kemudian di media-media online juga masih ke pendekatan masing-masing bakal calon ini ke partai politik. Untuk independen sendiri Pak Andreas lihat gimana nih potensinya Sumatera Selatan? Ya, inilah uniknya demokrasi di Indonesia, Mbak Nada. Kita membuka berbagai macam mekanisme atau saluran politik ya. Jadi tidak hanya melalui partai politik, tapi kita secara personality memiliki hak politik secara independen ya. Kembali syaratnya asal kita punya pengaruh di masyarakat, kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa sebagaimana disampaikan Pak Andika tadi, 7% masyarakat Sumatera Selatan misalnya kali 6 juta lebih atau di kabupaten kota setempat itu bisa yakin bahwa kita memiliki kemampuan untuk memimpin ya. Jadi bagi para masyarakat, sahabat-sahabat kita yang ingin maju menjadi calon kepala daerah, saya pikir harus tetap optimis ya. 7% bisa dicari manakala kita memiliki pengalaman kerja, jejaring sosial dan pengalaman organisasi kemasyarakatan yang mumpuni ya. Itu tidak masalah asal kita punya kekuatan itu ya. Demokrasi dan aturan hukum sudah memberi petunjuk bahwa itu bisa kita lalui. Pak Andreas melihat itu tidak ini Pak, kemungkinan akan ada calon-calon independen kalau Anda melihatnya dulu ini sebelum ini pendaftaran ini? Ya, kalau dalam analisis saya kalau untuk di level provinsi barangkali belum ya, karena membutuhkan kartu tanda penduduk yang cukup banyak ya, 7% kali 6 juta lebih. Tetapi untuk kabupaten kota, tidak hanya di Kota Palembang, di kabupaten lain yang akan menyelenggarakan pilkada serentak ini, saya yakin ada ya warga negara yang punya hak politik dan ingin menyalurkannya melalui jalur independen. Masih terbuka, Mbak, ada. Masih ada ya, mungkin kan ya. Pak Andika, KPU sendiri terus melakukan sosialisasi ini kah untuk jalur independen ini Pak? Ada beberapa media informasi yang selalu kami gunakan dalam penyebarluasan informasi. Jadi ini pemirsa di Sumatera Selatan, saya juga mengingatkan ya, kami punya website kpusumsel.go.id, kemudian kami juga punya media sosial, semua media sosial kami punya, mulai dari Instagram, kemudian Facebook, Twitter, X namanya sekarang ya, TikTok termasuk itu ya. Semua informasi resmi yang kami perlu dan wajib sebarluaskan kami tempatkan di situ. Jadi silakan diakses ke semua ruang informasi yang kami sudah sediakan. Untuk calon perorangan ini juga sudah kami sosialisasikan sejak awal, kami menginformasikan berapa jumlah dukungan yang harus diserahkan oleh setiap orang yang ingin mengajukan diri sebagai calon gubernur, wakil gubernur dari jalur perorangan gitu. Semua sudah kami informasikan. Nah, silakan dilihat di sana. Bentuk formulirnya juga sudah kami siapkan. Ya. Memang seperti yang disampaikan Pak Andreas, barangkali buat calon perorangannya agak kesulitan kalau waktunya jauh-jauh hari ya, nggak dari jauh-jauh hari untuk mengumpulkan dukungan. Nah, barangkali kami di KPU Sumatera Selatan tinggal nunggu nih, kalau memang ada calon dari jalur perorangan ini datang ke kantor KPU, kami terima. Kalau nggak ada, berarti kita tinggal menunggu dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan kandidatnya masing-masing begitu. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi nih Pak Andika dan juga Pak Andreas terkait tahapan pilkada serentak nanti di November 2024. Pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di line telepon di 07113114454. Tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Taman Nasional Waikambas
kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo, pernah kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan mama rabeta. Dia cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama rabeta. Lah orang muda punya biasa. Sisi mari kami terima joget, semari kota biru menari, sebangkan jua-jua, sebangkan jua-jua. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Pilkada serentak di Sumatera Selatan tahun 2024 masih menjadi tema kita hari ini bersama dengan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Andika, dan juga pengamat sosial politik Bapak Dr. Andreas Leonardo. Oke, kalau boleh dijelasin dulu nggak nih Pak Andika, sebenarnya tahapan ini sudah dimulai Pilkada serentak ini sudah sejak kapan sih Pak sebenarnya? Kami sudah meluncurkan tahapan pilkada ini kemarin di ini bulan apa ini? Mei nih. Di April kemarin kami udah luncurkan ya sejak selesai proses pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Peluncuran serentak secara nasional udah dilakukan kemarin di Yogyakarta. Nah sekarang kami ini pilkadanya akan running cepat ya karena kita nanti dilakukan di bulan November, kemudian saat ini di bulan Mei. Kemudian hari ini sudah masuk untuk selain kami ngerekrut badan ad hoc ya, PPK PPS itu kami sebut badan ad hoc, untuk dukungan calon perorangan itu juga sudah bisa diserahkan ke kami sampai dengan nanti tanggal 19 Agustus kalau calon perorangannya ada. Kemudian pendaftaran pasangan calon itu nanti di tanggal 24 Agustus, pengumumannya 24 Agustus, pendaftarannya nanti dimulai tanggal 27 Agustus sampai tanggal 29, jadi cuma 3 hari. Oh sebentar ya? 3 hari, ya sebentar aja kan cuman dia menyerahkan berkas pendaftaran, kemudian partai politiknya ikut mendaftarkan,
3 hari kami rasa cukup untuk kami menerima berkas calon pendaftaran. Kemudian berkas pendaftarannya kami teliti, kemudian penetapannya itu di 22 September. Oh, oke. Penetapan pasangan calonnya 22 September, kemudian kampanye kita mulai di tanggal 25 September. 25 September sampai dengan 23 November. Sampai 23 November. Kemudian tanggal 27 kita lakukan pemungutan suara. Kampanyenya masih dibagi tertutup terbuka? Masih akan kami bagi kampanye tertutup terbuka. Cuma kami lagi mempelajari betul karena ada tren yang berbeda ya dalam pelaksanaan kampanye pemilu lalu. Kalau pemilu yang lalu kan teman-teman mahasiswa kita semua jarang melihat ada orang di kerumunan di pinggir jalan tuh pakai baju kaos caleg misalnya. Kan jarang kan udah kita temukan kan. Kemudian jarang juga kita temukan kampanye yang benar-benar waktu kampanye yang benar-benar dimanfaatkan untuk mensosialisasikan visi misi caleg. Nah, barangkali kami berpikirnya nih Pak Andreas, kampanye calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota nih, semua calonnya akan lebih banyak di media sosial ya, ketimbang di ruang publik terbuka ya? Karena kan kalau di media sosial kan si calon bisa lebih interaktif, kemudian lebih bisa menjabarkan, yang ingin bertanya juga nggak perlu malu-malu bertanya, bisa ngechat ke situ, bisa melihat, jadi visi misinya juga bisa dilihat di media sosialnya calon kepala daerah. Nah, barangkali itu nanti yang akan jauh lebih menarik itu kampanye ini menurut kami lebih dilakukan di udara ya, di media sosial gitu ya. Kalau kampanye terbuka seperti pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu-pemilu lalu itu barangkali agak berkurang. Satu, high cost, costnya kan tinggi ya. Saya nggak ngerti costnya berapa, itu partai politik yang lebih paham. Tapi kalau media sosial kan kita buat satu konten misalnya kan, itu kan bisa disebar ke seluruh Sumatera Selatan. Kira-kira begitu, harganya jauh lebih murah gitu ya, bahkan gratis kan. Tinggal biaya untuk buat kontennya aja. Nah, tapi itu untuk di media kampanyenya. Tapi kalau dialog-dialog juga akan kami adakan, debat kandidat juga akan kami adakan gitu ya. Jadi semua masyarakat tuh bisa mengetahui visi misinya si calon berapa gubernur. Tahapan itu Pak? Biasanya? 1 atau 2 ya. Sedang kami rancang juga, kan ini baru jadwal yang global yang kami punya. Sekarang ini kami lagi rancang semua, nanti pada saatnya akan kami sampaikan secara detail. Nah, yang wajib diperhatikan oleh kita semua ya, Pak Andreas, ini waktu sosialisasinya si calon gubernur dan wakil gubernur itu pendek. Kan dari September sampai November ya. November pun di akhir, berarti sekitar 2,5 bulan gitu ya. Nah, berarti juga buat pemilih nih, buat masyarakat nih juga punya waktu pendek untuk mengenali, untuk tahu visi misinya calon gubernur, visi misinya calon bupati dan wali kota. Barangkali di setengah bulan pertama tuh dia belum ngeh nih ini siapa calonnya. Di masuk bulan kedua dia baru dapat gambaran, masuk ke bulan kedua dia baru mikir mau milih-milih. Nah, makanya sosialisasi terhadap pasangan calon kalau bagi KPU itu akan kami masifkan setelah pasangan calon itu kami tetapkan gitu. Oke, sosialisasinya dulu ya Pak ya. Meskipun masa kampanye juga belum masuk gitu ya pada saat. Masa kampanye September, itu dia akhir. tanggal 25 September sampai 23 November itu udah kami jalankan. Jadi kan kalau dia penetapannya itu tanggal 21 nih. Iya, tanggal 21. Jadi tanggal 25 kami sudah mulai kampanye. Baik. Nanti juga saya akan menanyakan sih metode dari KPU juga tentu melakukan sosialisasi ini juga berbeda ya dibandingkan dipelajari bila dibandingkan dengan sebelumnya. Tentu media sosial juga menjadi PR aktif. Namun saya akan membuka pertanyaan untuk teman-teman dari Visip Unsri. Saya persilahkan perkenalkan diri. Boleh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anifnya Sari Alam dari Universitas Sriwijaya. Di sini saya ingin bertanya,
Bagaimana calon-calon yang berpartisipasi dalam Pilkada Serentak Sumsel tahun 2024 akan diuji secara mendalam terkait integritas, kapasitas, dan komitmen mereka untuk memenuhi janji kampanye mereka. Boleh tolong dijawab Bapak? Terima kasih. Bapak Andreas maksudnya ya. Terima kasih Aninda. Ya betul ya, silakan langsung aja Pak Andreas aja langsung jawab ya. Silakan Pak Andreas. Iya, baik. Saya pikir apa yang ditanyakan oleh Mbak Adinda itu sangat luar biasa. Ya. Artinya apa? Artinya memang yang tak kalah penting di samping seorang calon kepala daerah itu mendapatkan dukungan partai politik, ya, dukungan suara dari partai politik, tetapi yang paling penting sekali adalah bagaimana mereka memiliki program visi dan misi ke depan. Ya. Jadi memimpin Sumatera Selatan, memimpin kabupaten kota ini memang harus dengan visi yang lebih berpihak pada masyarakat. Nah ini yang mungkin yang ditunggu oleh adik-adik mahasiswa dan juga para masyarakat, ya. Bagaimana calon kepala daerah ini bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan publik yang diinginkan oleh masyarakat. Ya. Banyak persoalan publik yang harus diselesaikan. Jadi kita tidak hanya mungkin mengejar waktu dalam hal pendaftaran, tetapi yang tak kalah pentingnya menurut saya adalah bagaimana menyusun visi dan misi. Ya. Jadi visi dan misi seorang kepala daerah itu harus disesuaikan dengan visi misi pemerintahan saat ini, ya, khususnya di level presiden barangkali begitu kan. Nah, jadi kita harus mencari kepala daerah yang bisa memang memberikan yang terbaik untuk daerah ini, ya. Mereka punya arah kebijakan yang jelas, program yang jelas, kemudian bisa memenuhi hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya sektor publik, ya. Saya pikir banyak sekali sektor publik, Mbak Nada, yang harus diperhatikan oleh kepala daerah seperti pendidikan, kesehatan, ya, ketenaga kerjaan, ya, pelayanan publik. Ini harus dikemas dalam sebuah visi misi sehingga ketika mereka menyalurkan rencana konsep kerjanya itu di media sosial ataupun di media lain, tetapi masyarakat ingin mengetahui persis apa yang bisa dikerjakan, ya, secara rasional. Nah, saya pikir inilah daya tarik Pilkada Serentak 2024 ini. Di samping waktunya yang cukup cepat, tetapi juga kita dibutuhkan pemikiran cepat calon kepala daerah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Sumatera Selatan pada khususnya begitu. Oke, dari KPU sendiri, Pak Andika, apakah mungkin memfasilitasi gitu ya terkait rekam jejak dari para calon-calon nantinya ini? Iya, kan ketika mendaftarkan diri, calon kepala daerah itu mendaftarkan diri kan dia berikut kurikulum vitae yang bersangkutan, ya. Nah itu kan masyarakat nih begini, calon gubernur atau calon wakil gubernur khususnya, ya, pasti orang yang sangat dikenal oleh masyarakat Sumatera Selatan ini. Betul. Pertama, masyarakat Sumatera Selatan pasti juga bisa mencari tahu, ya, lewat mesin pencari atau apa gitu, ya, rekam jejak yang bersangkutan. Sehingga kalau kami bentuk fasilitasnya seperti apa, ya, dari kurikulum vitae yang bersangkutan pasti itu yang kami sampaikan, kurikulum vitae yang riwayat hidup yang disampaikan kepada KPU. Nah untuk mengelaborasinya silakan teman-teman mahasiswa atau pemilih gitu, ya, masyarakat untuk bertanya ke kandidat yang bersangkutan gitu loh. Jadi dari pendidikan politik dari masyarakat pun juga itu menjadi hal penting, ya, karena tadi pertanyaan bagaimana untuk meng-cross check-nya ini, ya. Kami paling menyediakan ruang yang cukup, ya, untuk si kandidat ini, pasangan calon ini untuk menyampaikan visi dan misinya. Kemudian mengutarakan gagasannya. Forum debat kandidat menjadi penting buat kami mengelaborasi semua gagasan yang akan dilakukan kalau pasangan ini terpilih misalnya begitu. Oke, baik. Kita harus break lagi nih Pak Andika dan juga Pak Andreas. Nanti saya akan membuka sesi pertanyaan lagi bagi mahasiswa FISIP Unsri dan bagi Anda juga yang ingin bergabung di 0711 311454. Tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak.
TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Kami, anak-anak Eva, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya hari ini. Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454 Pilkada Serentak Sumsel 2024 masih menjadi tema kita hari ini. Dan saya membuka pertanyaan untuk mahasiswa FISIP Unsri, disilakan teman-teman. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Abiu Faras Usama Ahada dari Universitas Sriwijaya. Di sini saya ingin bertanya, karena kemajuan teknologi dan cepatnya informasi beredar, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan sosial media untuk mencari informasi mereka. Dan tidak jarang ada oknum yang ingin menyebarkan informasi tidak benar ataupun hoaks. Berita ini pun dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap seorang calon. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana cara KPU untuk mengatasi masalah peredaran informasi yang tidak benar tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Abi ya dari FISIP Unsri. Terima kasih karena ini langsung ditujukan untuk KPU. Silakan Pak Andika. Yang pertama teman-teman nih, ini saya bukan iklan ya, silakan di-follow semua media sosialnya KPU. Iklan Kenapa? juga nggak apa-apa. Bukan, karena ini kami lembaga negara, bukan mengendorse supaya kami punya banyak followers, bukan. Tetapi kepentingannya adalah teman-teman semua, teman-teman mahasiswa mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Satu. Yang kedua, informasi yang kami tempatkan di semua media sosial kami itu terverifikasi, kemudian kami bertanggung jawab atas penempatan informasi itu. Yang ketiga, teman-teman kan berarti kan bisa membandingkan informasi langsung dari website, dari Instagram, dari Facebooknya KPU dibandingkan informasi di tempat yang berbeda. Nah, itu satu upaya yang kami lakukan. Yang kedua, kami mengajak semua masyarakat Sumatera Selatan, pemilih, akademisi seperti Pak Andreas ini untuk mengedukasi masyarakat dengan informasi yang benar, akurat, terverifikasi. Nah, teman-teman juga misal saya sarankan untuk bisa kalau yang cek fakta ya, kalau mencari informasi itu faktanya itu seperti apa. Karena kan kita ini sekarang sudah
kelebihan informasi ya sesungguhnya. Nah, sekarang informasi yang teman-teman dapat dari media sosial itu apakah memang benar seperti itu adanya? Makanya silakan dicek informasinya. Jangan sampai nih. Tapi saya yakin kalau teman-teman mahasiswa nggak begitulah. Judulnya apa, isi beritanya apa. Judulnya apa, isi beritanya seperti apa. Nah, silakan itu diverifikasi semua. Yang terakhir yang paling penting adalah yang membentengi diri kita ini dari informasi-informasi palsu, informasi-informasi hoak ya kita sendiri sebenarnya. Jadi kan kita nih yang menguasai telepon genggam kita ini, telepon pintar kita ini, harusnya kita yang bisa memastikan informasi yang tersaji di tangan kita ini benar atau enggak. Nah, fungsi verifikasi, koreksi dan pastikan bahwa informasi itu benar harus dilakukan. Yang terakhir yang kami lakukan itu kami berkomunikasi dengan para pihak nantinya ya, kalau situasinya seperti itu, kami menginformasikan kepada para pihak agar ini proses pilkada berjalan dengan baik, nggak usah kita saling menjatuhkan orang, misalnya nggak usah juga kita saling menjelek-jelekkan gitu. Sampaikan aja visi misi apa, kemudian gagasannya apa, keinginannya untuk Sumatera Selatan ini apa. Nah, baru kita diskusikan di situ. Kita berdebat keras pun nggak masalah, asal memang yang kita perdebatkan itu gagasan gitu loh. Saya kira itu, Mbak. Oke, Pak Andreas, kalau Pak Andreas sendiri melihat seperti kata Pak Andika tadi juga ya, mekanisme sistem kampanye mungkin nanti ke depannya juga pasti akan berubah karena berkaca dari Pilpres sebelumnya. Kampanye-kampanye terbuka tuh sudah mulai dikurangi lah karena cost-nya juga cukup besar gitu ya. Nah, tadi juga sesuai dengan pertanyaan Abi tadi juga ya, kampanye media sosial khususnya anak-anak Gen Z sekarang karena tentu 50% lebih sudah menggunakan media sosial. Pak Andreas sendiri melihat bagaimana nih disinformasi yang tersebar ini, Pak Andreas? Ya, saya pikir kita harus menjadi pemilih yang cerdas ya, menjadi masyarakat yang cerdas ya, menjadi rakyat yang cerdas ya di dalam berpolitik ya. Nah, oleh karena itu ke depan yang harus kita jajaki mendalam terhadap kandidat kepala daerah ini adalah visi dan misi yang ditawarkan. Nah, visi dan misi yang ditawarkan ini tentunya secara konseptual berisi ilmu pengetahuan yang bisa menggambarkan solusi terhadap masalah-masalah publik. Nah, ini yang harus dipikirkan. Misalnya kita mahasiswa, kita harus mengamati apa sih yang menjadi visi misi di bidang pendidikan sang kandidat ini. Ya, misalnya kita juga seorang petani, ya kita harus mendalami apa sih pemikirannya tentang solusi terhadap masalah pertanian, begitu kan? Nah, jadi untuk teman-teman mahasiswa, saya pikir kalian adalah generasi Z Indonesia, ya kalian punya data yang cukup tinggi di dalam pemilih sekitar 50-60% ya. Kualitas demokrasi besok ditentukan oleh kalian. Oleh karena itu layak kalau pilkada serentak 2024 ini di Indonesia ini kita juluki demokrasi adu gagasan, ya bukan kita menghancurkan lawan dengan black campaign ya, dengan membuka hal-hal yang tidak sepantasnya begitu kan. Tetapi bagaimana kita mengajak mereka berdiskusi, melakukan komunikasi politik dengan mengedepankan visi yang ditawarkan. Ya, kita butuh visi dan langkah-langkah operasional untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini mungkin Mbak Nada yang paling penting digaris bawahi, dan kita juga sangat percaya kepada adik-adik generasi Z hari ini. Mereka juga walaupun memiliki julukan generasi rebahan ya dengan gadgetnya, tetapi mereka juga cerdas dan pintar dan bisa melihat situasi kondisi sosial politik terjadi begitu. Dan ini sudah teruji pada Pilpres 2024 kemarin ya, termasuk pileg dan pemilihan DPD ya begitu. Oke, baik. Oke, kita beralih nih ke agak mengulang sedikit lagi nih, saya ke Pak Andika. Pak Andika, evaluasi apa sih yang diterapkan oleh KPU Sumsel khususnya ke kabupaten kota juga? Karena kita berkaca dari Pilpres 2000 Februari kemarin, ada kesalahan-kesalahan logistik menyebabkan terjadi pemungutan suara lagi ulang gitu kan, ada problematika dalam hal-hal ini. Apa yang menjadi pelajaran yang harus dipetik jika pilkada nanti? Begini, kesalahan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur kan calonnya katakanlah 3 ya, 4 atau 5 lah. Tapi kan kertas suaranya cuma 1. Gitu. Untuk wali kota, bupati, calonnya 5, kertas suaranya kan cuma 1. Kalau pemilu legislatif ya, calonnya banyak. Iya kan? Kertas suaranya juga banyak. Dapilnya beda-beda. Dapilnya beda-beda. Nah, potensi tertukarnya ada. Tetapi kalau untuk pemilihan gubernur ini,
mulai dari ujung Sungai Lilin sana sampai dengan ujung Sungai Komering sana calon gubernurnya sama. Oke. Ya kan? Nah, tinggal yang calon bupati. Calon bupatinya gampang juga. Mulai dari ujung Sematang Borang sana sampai ujung Kertapati sana. Kalau kota Palembang nih, calon wali kotanya sama. Jadi potensi tertukarnya itu sangat kecil gitu. Tapi kalau memang untuk pemilu legislatif, ya potensi suara tertukarnya ada. Nah, jadi itu bagian dari evaluasinya. Yang kedua, untuk kemarin kan di pemilu legislatif dia 5 surat suara ya. Kalau ini cuma 2. Dan kalau kemarin kan proses penelitian di mana sih nyoblosnya, apakah di suara caleg, apakah di suara partai gitu ya, atau dia nyoblos kemana, itu harus kita perhatikan betul. Kalau ini dia nyoblosnya di wakilnya, dia nyoblosnya di calon gubernurnya, masih atau dia nyoblos ya? di tengah-tengah, atau nyoblos di partainya, masih sah gitu loh. Kalau kemarin kan kita harus teliti, ini nyoblosnya kemana nih, nomor berapa nih calegnya kan gitu-gitu. Nah, kerumitan itu kan tidak ditemui di pemilu gubernur, wakil gubernur. Sementara kalau di legislatif ditemui. Nah, saya berkeyakinan ini akan jauh lebih mudah. Proses penghitungannya juga jauh lebih cepat gitu ya. Nah, dan mudah-mudahan ini teman-teman mahasiswa juga saya ngusul nih, ya jangan males untuk datang ke TPS gitu ya, datang ke TPS. Jadi bagaimana teman-teman bisa melihat TPS itu, menurut saya itu salah satu tempat yang instagramable sebenarnya. Bener, datanglah ke TPS, lihat cara orang menyoblos itu menarik untuk dipotret, lihat kertas suaranya itu menarik untuk dipotret. Boleh emang bawa handphone? Kan di luar. Ketika nyoblos nggak boleh kan? Ketika nyoblos nggak boleh. Tapi kalau di luar TPS kita memperhatikan memperhatikan bagaimana demokrasi ini dimulai, memperhatikan bagaimana kebijakan Republik ini, kebijakan Sumatera Selatan ini dimulai dari TPS loh. Nah, teman-teman juga harusnya aware, kita semua harus aware untuk, udah kita tongkrongin TPS-nya, silakan aja berpartisipasi di situ. Atau kalau teman-teman mau dan memang tinggal di wilayah Sumatera Selatan ini, ikut daftar jadi KPPS-nya nanti, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Yang baju putih hitam itu kan, yang viral itu ya, yang viral itu, yang kalau jadi KPPS langsung bisa beli mobil Pajero kan, kira-kira gitu. Nah, ya itu silakan aja. Jadi peran serta masyarakat ini sangat kami harapkan. Yang terakhir, ini karena fungsi media sosial ini pasti akan digunakan karena memang sudah eranya. Ya silakan gunakan aja dari sekian banyak paket datanya, ya gunakanlah 1/4 lah setidaknya untuk mencari tahu nih, ini calon pemimpinnya siapa sih, gagasannya apa, kok kasih komen dong di sana. Jadi interaksi antara pemilih, antara calon kepala daerahnya itu bisa terjadi, termasuk kepada kami KPU penyelenggara pemilunya. Yang menjadi sorotan publik juga pada saat Pilpres kemarin dan Pileg kemarin itu adalah aplikasi Sirekapnya nih Pak. Ini mungkin akan digunakan juga nanti atau? Hampir dapat kami pastikan Sirekap ini akan kami gunakan lagi. Sebenarnya begini, dengan Sirekap itulah semua orang sudah bisa mengetahui hasil akhir di setiap TPS secara langsung. Anda bayangkan kalau orang tidak bisa datang ke satu TPS, kemudian di Sirekapnya ada. Kemarin memang kami akui ada masalah dalam proses pembacaan oleh AI-nya. Dari potretnya ke hasil tulisannya. Substansinya adalah yang ingin kami sampaikan itu potret di setiap TPS-nya itu, dan potretnya itu bisa dibaca langsung. Nah, kemudian kami tetap melakukan rekapitulasinya secara berjenjang dan terbuka. Kalau Mbak Nada lihat sidang-sidang pleno yang kami pimpin itu dilakukan secara terbuka, live streaming mulai dari pagi hari sampai tengah malam tanpa jeda. Itu salah satu cara kami membuktikan bahwa semua proses penetapan keputusan, hasil pemilu legislatif, hasil pemilu presiden, itu dilakukan secara terbuka. Nah, untuk pemilihan kepala daerah, ya kami juga menuju ke sana. Jadi semua prosesnya akan kami lakukan secara terbuka, dilakukan siaran langsung ya seperti kita bicara saat ini gitu. Artinya memang dipastikan ini masih mungkin akan tetap terus digunakan karena ini juga salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas dari KPU. Jadi gitu kami berusaha untuk semua proses ini terbuka, semua proses ini diikuti oleh seluruh warga masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Oke, baik, kita harus break lagi nih Bapak-Bapak pemirsa. Kami mengundang Anda, silakan bergabung di line telepon di 0711 311 454. Tetaplah bersama kami.
kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi. Karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun Kami tetap pemuda Indonesia. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan daun kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya Pilkada Serentak November 2024 masih menjadi tema kita. Di segmen terakhir ini kami ingin meminta nih masukan dari Pak Andreas sendiri selaku akademisi nih. Apa masukan dari Pak Andreas sendiri bagi penyelenggara pemilu, kemudian juga bagi masyarakat yang akan memilih nantinya? Iya Mbak Anada, berbicara demokrasi kan ada aktor demokrasi ya. Aktor demokrasi kan banyak ya. Paling tidak ada partai politik ya, ada pemerintah, ada masyarakat, ada media, ada NGO. Ya, saya pikir pilkada serentak inilah momentum yang sangat baik untuk para aktor demokrasi ini berkolaborasi, ya, untuk memajukan kualitas demokrasi di provinsi Sumatera Selatan. Tadi Pak Andika selaku Ketua KPU sudah menjelaskan tata cara, prosedur, ya, regulasi tentang pesta demokrasi ini. Ya, saya pikir kita ke depan hanya berbicara tentang bagaimana demokrasi di Sumatera Selatan ini melahirkan pemimpin yang memiliki gagasan besar untuk memajukan provinsi Sumatera Selatan. Ya, karena Sumatera Selatan harus lebih baik, harus lebih unggul ya di antara provinsi yang lain. Kita sangat ingin provinsi yang kita cintai ini menjadi provinsi yang memiliki kontribusi untuk Indonesia. Ya, kita punya sektor publik yang sangat banyak ya, pertanian, perkebunan, pertambangan, ya, sumber daya manusia dan lain. Nah, ini tentunya akan dikembangkan oleh para pemenang kontestasi ya. Jadi kepala daerah itu tugasnya membuat kebijakan publik ya untuk memajukan daerah ini. Nah, oleh karena itu bagi masyarakat ya mereka sangat menunggu visi misi seperti apa yang ditawarkan ya. Program apa yang dikembangkan sehingga bisa melahirkan solusi.
bagi partai politik saya pikir carilah pemimpin yang memang benar-benar punya ketulusan dalam membangun, ya, siap untuk memberikan pengabdian dan kontribusi untuk kebijakan publik, ya. Begitu juga dengan media, saya pikir sebagai pengawas yang sangat luar biasa untuk mengawasi demokrasi, bisa kita semua di sini cerdas akibat adanya fungsi media yang sangat optimal, ya, dan seterusnya. Nah, inilah kesempatan ini Mbak Anada menurut saya harus kita lakoni, dan saya sangat meyakini pilkada serentak walaupun yang pertama, namun kita pengalaman dalam melaksanakan pemilu yang hanya katakanlah memilih 2 kepala daerah, ya, provinsi dan kabupaten kota. Saya pikir provinsi Sumatera Selatan rakyatnya sangat pengalaman, dan kita dikenal dengan provinsi yang sungkan atau tidak mau untuk berkonflik, ya, baik vertikal maupun horizontal. Ini harus kita pertahankan ke depannya. Zero konflik ya Sumsel ya. Baik, Pak Andika, untuk target untuk angka partisipasi sendiri gimana? Waktu Pilpres kemarin aman Pak angka partisipasi Sumsel? 85%. Wow, pilkada gimana nih jadi Pak? Jadi gini, teman-teman sekalian, memilih kita untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden kemarin itu 6,3 juta. Dari 6,3 juta itu, voters turnout yang datang ke tempat pemungutan suara itu 5 juta sekian. Ya kan, makanya 5 juta sekian. Makanya kan jumlahnya juga cukup tinggi. Untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan wakilnya, ya, angka ini akan menjadi angka acuan kita untuk menetapkan daftar pemilih tetap. Ini kan data yang sedang kami olah, nanti akan kami lakukan pemutakhiran data untuk pemilihan serentak ini. Itu satu. Yang kedua, dari 6,3 juta ini 18%-nya itu generasi Z. Generasi saya Pak Andreas, yang 17 sampai 24 tahun. Masih muda sekali ya Pak, Ketua KPU. Sama gitu. Nah, itu 18% atau 1,2 juta pemilihnya itu generasi Z. Kemudian 35%-nya itu generasi milenial yang usia 25-40 tahun ke atas, ya. Pak Andreas masuk juga. Ya. Masuk 2 tahun. Iya. Nah, makanya dua level generasi ini, generasi Z dan generasi milenial ini proporsinya sangat tinggi, hampir 50% dari jumlah pemilih, Pak Andreas. Untuk itu yang paling penting apa? Berarti ini teman-teman mahasiswa ini sudah harus juga punya proporsi penting dalam proses pemilihan gubernur, wakil gubernur ini. Kenapa? Teman-teman berhak tahu, ya, berhak tahu kalau menurut saya untuk ini gagasannya untuk lapangan pekerjaan gimana nih? Betul. Lapangan gagasannya untuk industri kreatif gimana nih? Kan kira-kira gitu. Nah, silakan ditanyakan, silakan dicari pemimpin yang bisa mengedukasi, kemudian menginspirasi teman-teman itu seperti apa sehingga bisa dipilih. Nah, bagi kami di KPU, kami akan menyiapkan semua ruang buat semua warga Sumatera Selatan ini untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan ruang juga kepada calon kepala daerah untuk menjawab, kemudian menyampaikan banyak informasi kepada calon pemilih. Yang terakhir, kalau upaya itu semua kita lakukan, saya ingin mengatakan begini, semua upaya yang kita lakukan itu kan untuk Sumatera Selatan, ya. Hasil akhir apapun di pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, wali kota ini semua hasilnya untuk Sumatera Selatan. Maka ini dari Sumatera Selatan untuk Sumatera Selatan, ya, buat semua warga Sumatera Selatan. Kami ngajak semua orang untuk semua warga Sumatera Selatan, ya, kalau saya sering bilangnya jangan biarkan KPU ini bekerja sendiri. Betul. Ayo dengan peran masing-masing silakan dibersamai kami di KPU. Kemudian kita pastikan semua proses ini berjalan dengan baik karena hasilnya untuk seluruh warga Sumatera Selatan. Saya kira itu yang penting harus kita tanamkan di pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur tahun ini. Kolaborasi dengan semua pihak gimana Pak Andika? Kami sangat membuka diri, ya, untuk berkolaborasi dengan semua pihak sepanjang dia tetap memastikan KPU ini bekerjanya secara mandiri gitu, ya. Karena bagi kami yang terpenting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini soal kemandiriannya KPU, karena KPU harus bisa memastikan semua peserta pemilihan ini dia ikut dalam proses pemilihan ini dengan baik, KPU bisa memfasilitasi dengan baik, hasilnya dapat diterima oleh semua pihak.
Oke, baik. Terima kasih Pak Andika dan juga Pak Andrea. Pasti cukup panjang prosesnya, masih ada berbulan-bulan gitu ya. Sekarang mudah-mudahan kontestasi politik ini berjalan dengan lancar gitu ya. Kami berharap Pak Andreas dan juga Pak Andika juga akan selalu bisa bergabung bersama dengan TVRI Sumsel untuk memberikan informasi dan juga tahapan-tahapan pilkada serentak ini. Sama-sama kita kawal bersama media TVRI Sumsel ini. Terima kasih pemirsa, inilah akhir perbincangan kami. Terima kasih juga kepada mahasiswa FISIP Universitas Sriwijaya yang sudah bergabung di Suara Sriwijaya hari ini. Mari kita sama-sama mengajak Anda untuk sama-sama mengawal pilkada serentak ini agar berjalan aman, lancar, jujur, dan juga adil. Saya Nada Nasya pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Oke.